Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, sehat ya? Saya izin gak pakai masker karena sudah di antigen dengan hasil negatif. Saya juga udah di booster ya Bapak Ibu ya. Jadi seluruh tubuh saya sudah mengandung vaksin ketiga. Oke, kita langsung saja. Hari ini, di minggu ini, saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema The Result of Tested Faith, atau hasil dari iman yang diuji. Oke, hasil dari iman yang diuji. Kita tidak bisa pungkiri ya Bapak Ibu ya, bahwa kita sebagai manusia, apapun yang kita kerjakan, kita pengennya ada sebuah hasil. Benar? Atau ada yang kerja padamu negeri, jadi tidak mau ada hasil. Rata-rata kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita tuh kita pengen ada hasil. Orang yang bekerja berharap mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Atau gaji. Orang yang berkebun berharap dia punya hasil panen yang bisa banyak setiap tahunnya. Orang yang berbisnis berharap setiap tahun keuntungannya itu bisa naik-naik terus. Ya, kalau salah bilang salah ya Bapak Ibu ya. Anak-anak yang sekolah pengennya ketika dia sekolah dia dapat hasilnya yang bagus. Atau ada di sini anak-anak yang sekolah, ya kak kita dapat nilai 5 aman-aman gitu. Nggak mungkin ya, semua berharap ekspektasinya dapat nilai yang bagus. Orang tua berharap satu saat anaknya akan berhasil. Betul nggak ya? Nah ada kan orang tua yang berharap anaknya nggak akan berhasil. Para pelayan Tuhan yang melayani berharap jemaat bisa puas dengan pelayanan dan bisa bertumbuh. Betul? Begitu pula dengan kerohanian kita. Sadar atau tidak sadar, kita juga punya pengharapan. Suatu saat kehidupan kita akan menjadi lebih baik ketika kita ikut Tuhan. Betul ya? Ya. Ada banyak ekspektasi, ada banyak harapan kita akan sebuah hasil di saat kita melakukan sesuatu. Namun paradigma yang saya utarakan tadi itu kurang kuat bagi saya Bapak Ibu. Karena tidak selamanya hasil yang kita harapkan itu terjadi pada kenyataan. Nah sehingga kalau iman kita tidak kuat, iman kita tidak kokoh, ketika hal itu terjadi kita akan goncang dan goyang. Sehingga jangan kita heran kalau misalnya kita lihat orang Kristen di luar sana ya, bukan di sini. Itu waktu awal ikut Tuhan tuh berapi-api. Jadi rasanya waktu dia naik tangga tuh gereja sepertinya terbakar dengan dia punya kehadiran ya. Saking berapi-api. Dia giat melayani, dia giat menginjil, dia giat berdoa, giat baca firman. Tapi kok akhir-akhir ini kok kelihatannya mulai lesu. Nah, karena mungkin di dalam pemikiran dia, apa yang dia lakukan saat ini kok it doesn't work. Kok sepertinya gak ada hasil. Ya. Mereka masih berpikir bahwa apa yang mereka lakukan saat ini tuh B aja. Tidak ada peningkatan. Nah, tidak ada jawaban doa, tidak ada terobosan, bahkan mungkin yang terjadi lebih buruk. Pernah gak Bapak Ibu merasa seperti itu? Nah, jangan sampai iman kita itu seperti itu Bapak Ibu. Karena kita kurangnya pengetahuan. Kita kurang mendalami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus beriman kepada Tuhan. Bersyukur di Jemaat Gilgal kita banyak diberikan pengajaran-pengajaran. Sehingga membantu iman kita bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi semakin di-up-kan menjadi semakin lebih dewasa. Ya, karena di Hosea, Nabi Hosea bilang bahwa umatku dibinasakan sebab mereka itu tidak ada berpengetahuan. Ya kan? Tidak salah ingin hasil yang seperti saya sebutkan di atas, tapi mari kita melihat lebih dalam lagi, melihat lebih jauh lagi, apa sih, kenapa sih kita itu harus beriman? Apa hasil yang akan kita dapat kalau kita beriman? Oke, mari kita sama-sama buka di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ini ayat yang sangat sering kita dengar,
Bahkan saya berulang-ulang kali membawanya dalam khotbah. Baik itu di anak muda, mungkin pernah juga di jemaat. Kita sama-sama baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pada terjemahan NIV itu dikatakan, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that testing of your faith produce perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Nah, ini agak bahasa Spanyol ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi dari terjemahan NIV ini, Tuhan banyak kasih pemahaman kepada saya yang mungkin kita bisa sama-sama bisa lihat dengan cara yang berbeda. Mari kita masing-masing bedah ayat ini ya Bapak Ibu. Yang pertama yang saya taruh di NIV tadi ya, ada yang saya kasih bold. Iman yang menghasilkan adalah iman yang tahan uji. Testing your faith. Jadi bukan sekedar iman abal-abal. Mungkin kemarin kan dengar beberapa khotbah ya, iman tanpa perbuatan itu bagi saya iman abal-abal. Betul enggak? Karena ada satu sisi yang hilang. Ya, oke, thank you. Tapi jelas sekali di sini ditulis bahwa iman yang betul-betul menghasilkan adalah iman yang tahan uji. Jadi bukan sembarangan iman. Saya ingat banget waktu saya baru lulus kuliah ya. Tapi memang sebelumnya saya sudah kerja. Cuman itu susah banget ya nyari kerja. Saya pikir ya waktu saya lulus kuliah, saya pikir ujian-ujian yang saya sudah hadapi dari SD, SMP, SMA, kuliah tidak akan terulang ketika saya kerja. Tapi enggak begitu Bapak Ibu. Saya masuk kerja masih lagi dites. Tesnya juga berlapis-lapis, sampai 5 kali lapis. Dalam pekerjaan ketika saya sudah bekerja, saya pikir tes itu akan berhenti. Enggak Bapak Ibu, tetap ada tes. Tes kenaikan jabatan, tes ikut diklat, aduh macam-macam. Jadi setiap hari saya pikir saya itu tidak akan ikut tes. Jadi bagi adik-adik yang berpikir bahwa wah, kita sekelar sekolah, kalau kerja tidak akan tes, aduh jangan harap. Kalian akan menghadapi tes-tes yang berulang-ulang. Nah, saya berpikir bahwa kenapa harus ada tes itu? Mari coba kita lihat sebuah video ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau lihat video ini, saya tidak mengiklankan sebuah merek. Cuman kebetulan memang video ini yang ada. Coba dilihat. Nanti agak di next aja deh, enggak apa-apa secara manual. Oke? Coba dibuka. Nah, ini ya. Ini sebuah merek handphone ya Bapak Ibu ya. Ya, Apple yang tergigit. What is up guys, TechRax here. In this video, I got my hands on the brand new iPhone 12 Pro. Now, as you guys already know, this phone Jadi ini has the new testing ceramic sebuah shield. ketahanan dari sebuah iPhone. And man, does it Nah, feel ini jadi good iPhone yang to baru, have ini those iPhone flat edges. 12 Like, kali ya, I 12 honestly, atau I berapa. love that. I love the iPhone 5 and Jadi I just dilihat ini miss masih that, and baru it's ya, more of a grip. bukan barang Of course, guys, rusak, bukan barang unfortunately, we apa, don't ini dalam have keadaan the brick lengkap. this time, but I'm not gonna do an unboxing. Got the knife, Ya. Nah, and I'm just gonna go ahead and terus diapain nih do a little handphone? zoom in here. Wih, di cutter. Saya waktu lihat ini Bapak Ibu First agak few engravings ngilu ya. have begun. Handphone semahal So, ini in one diginiin loh. concentrated area, Ini untuk apa coba? Mau dites dia punya casing, kira-kira around anti maybe 30 stretch atau seconds. tidak. And Jadi then kalau di after doing stretch that itu for about 30 seconds, kentara I nggak wanna bekas see stretchnya. Itu luar biasa, Feel udah this ditekan-tekan gitu itu stretchnya cuma seperti definitely itu. pretty noticeable from this angle, but you gotta really look for them Oke. right there on top as you Mas guys saya can nggak bisa di see next ya. as I'm swiping it, trying Nggak to apa-apa take ya. it away. Nah tuh sampai apa tuh namanya? Ini kita sambil aja ya karena videonya lumayan panjang. Jadi itu handphone diutak-atik ya, di stretch, Just di like that, you guys can see kind of those tekan-tekan sama scratches right pisau, there I just did with ya, that knife. pakai pisau And with itu different luar biasa. angles, Yang stretchnya itu cuma Kind of dikit. see if you can't tell right Jadi there, but ini if you're sebuah looking, testing very, very sebuah noticeable ketahanan now. dari iPhone yang baru Some nice, rilis. good
Jadi mau dilihat produk ini tahan. Nah ini paling sadis Bapak Ibu nih. Ini pakai palu. Aduh, lihatnya juga pengen nangis ya. Ya. Ini mau diketuk nih iPhone nih. Just to test out the limit, guys. The new ceramic shield. Let's go. Ya, waduh. Okay. Mateng deh. We did it. Nice. Survivor from that. Let's go a little bit higher. I don't want to go too high up yet, but this is probably 4 inches. Iya. Okay. Gak jadi apa-apa loh nih iPhone. Honestly, I would imagine the iPhone would have already cracked at that last Cuman kayak geser aja, tapi nggak ada retaknya. Ini lebih kuat nih dipukul nih. Like a champ, and then it just kind of got crushed. So let's go ahead and see some light hits here. Oke, tak. Ya, lebih kuat mungkin. Ya, ya. Oke. Oh. Enggak ya? Masih aman ya? Nanti pulang ini anak-anak semua pada minta beli iPhone ya. Bukan maksudnya itu. Ya udah retak. Oke, stop aja videonya. Stop aja multimedia videonya. Oke, baik. Udah ya, pertunjukan tentang ini tidak pemasaran ya, cuma karena kebetulan aja HP-nya. Nah, Bapak Ibu, tadi yang dilakukan adalah namanya testing quality. Jadi ketika produk tuh baru dirilis kan, mereka tuh testing lah, sejauh sekuat apa sih itu. Nah, dari video tadi, saya dapat sebuah inspirasi gitu. Sebuah hikmat dari Tuhan bahwa, oh ternyata ujian-ujian terhadap iman yang kita alami saat ini, itu sebenarnya sama kayak iPhone tadi. Itu mau dipastikan kualitasnya. Daya tahan. Tadi lihat ya diketok sama hammer. Awalnya dia masih sombong lah ya. Masih tetap muncul lah itu layar kan. Kedua lama-lama udah retak. Nah itu mau dilihat sekuat apa sih itu LCD kalau diketok-ketok. Tapi kan pada kenyataan kita pakai handphone juga gak sampai ngetok ya. Itu mah ngapain, palingan jatuh gitu kan. Nah tapi dari situ kenapa dibikin seperti itu? Karena mau dilihat kualitas LCD-nya ini ketika menghadapi benturan kira-kira oke atau enggak. Kemampuannya, daya tahannya, memastikan sebuah kredibilitas. Nah kredibilitas itu kalau dalam ilmu pemasaran itu adalah sebuah kayak brand image. Jadi iPhone ini mau diuji dia punya kredibilitas. Apakah seperti itu, benarkah kata orang-orang, betul enggak? Jadi katanya iPhone mahal banget, emang worth it dia mahal gitu. Jadi diuji kredibilitasnya, supaya ketahuan dia unggul atau tidak. Selanjutnya perbaikan yang berkelanjutan untuk kesempurnaan. Nah, tahu nggak Bapak Ibu bahwa mungkin apa yang kita alami saat ini, itu sedang diuji kita punya kualitas iman. Kita lagi diuji kita punya daya tahan, kemampuan. Kemudian lagi diuji kredibilitas Bapak Ibu. Anak Tuhan, aduh itu ya. Sensitif, ngeri-ngeri sedap lah kalau dibilang begitu ya. Katanya anak Tuhan, anak Gilgal, aduh kredibilitasnya lagi ya. Gitu. Nah itu tuh lagi diuji Bapak Ibu. Nah ujian setiap orang itu beda-beda Bapak Ibu ya. Saya punya sedikit kesaksian, waktu saya juga nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa ya. Ini saya rasa penting karena saya banyak mengalami proses-proses lah dalam pekerjaan saya. Yang paling parah itu adalah tahun lalu. Wah itu saya nangis karena saya harus kerja sampai tengah malam, kerja sampai pulang yang tidak normal, jam yang tidak normal. Karena diakibatkan beberapa hal terjadi di perusahaan saya, mengakibatkan ya saya harus mengalami itu. Belum lagi tekanan-tekanan dari konsumen ya. Karena saya dianggap penanggung jawab, wah jadi marah-marah lah segala macam, nangis-nangis. Kemudian saya merasa nggak adil. Saya nggak adil kenapa? Karena saya melihat teman saya atau rekan kerja saya di kantor kok mereka nggak mengalami apa yang saya alami gitu. Gaji mereka kok lebih tinggi, kok saya sepertinya tersiksa sekali dengan teman-teman yang sejabatan dengan saya. Akhirnya disitu saya mulai ngeluh, saya mulai komplain, saya merasa ini nggak adil, not fair, sistem di perusahaan nggak beres, kenapa sih kitanya yang selalu ditumbalkan gitu. Orang lain bikin salah kita cipiring. Segitunya loh saya Bapak Ibu, dan saya itu sudah pelayanan, bayangin loh itu pikiran jahat tuh masuk. Sampai akhirnya saya pikir ini ada yang aneh, akhirnya saya mulai tenang, saya berdoa, dan akhirnya saya dengan singkat saya bilang saya bertobat lah istilahnya ya. Saya bertobat, saya bilang, Sindri kamu kan kamu memilih di sini, kamu siap dengan segala konsekuensi itu. Firman Tuhan bilang,
Waktu itu saya sharing sama Kak Steven bilang, tunduklah kepada atasanmu sekalipun dia kejam. Wah kejam, bukan cuma jahat ya, kejam ya. Aduh iya ya, ini saya bukan bicara tentang atasan, ini bicara sistem dan segala macam. Ini saya oke lah. Saya terima prosesnya, saya kembali lagi happy, saya menjalaninya dengan easy going. Kembali ke Kolose 3 ayat 23 ya Bapak Ibu ya, segala yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, cukup menghibur ayat itu. Sampai akhirnya di awal tahun, saya menerima hadiah dari Tuhan gitu. Saya langsung kirim ke Kak Steven, saya bilang, Kak coba baca ya, namanya pendeta ya. Dia cuma lihat saya ditempatkan di mana. Keterangannya dia nggak baca. Amin, puji Tuhan. Maksudnya dia pikir tetap di Manado ya beliau ya. Dia nggak lihat, maksud saya tuh mau pamer. Pastor, I've got promoted gitu. Dia nggak lihat. Yang dia lihat cuma, oke, Sindri di Manado gitu. Dan itu luar biasa karena sebuah penghiburan bukan tentang promosinya Bapak Ibu ya. Tapi saya merasa dihargai dan apa yang sudah saya kerjakan selama ini itu dilihat gitu loh. Nah mungkin kadang waktu itu saya nggak pernah tahu kalau ini akan bakal ke arah sana ya. Saya nggak pernah tahu, saya cuma pikir ya udah saya kerjakan apa yang menjadi bagian saya. Saya hentikan segala komplain dan pengeluhan dan Tuhan beracara gitu. Jadi kembali lagi ke yang pertama ya Bapak Ibu ya. Yang soal hasil-hasil kita itu Tuhanlah yang punya otoritas. Kita kerja saja, berikan yang terbaik, kita rawat anak-anak kita melayani dengan baik, kita kerja dengan baik, Tuhan tidak tutup mata gitu ya. Oke. Karena gini, 1 Korintus 10 ayat 13 Tuhan bilang pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia dan Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi. Jadi artinya semua ujian yang kita alami walaupun bentuknya beda tapi sudah diukur sama Tuhan. Sudah diukur bahwa itu kita mampu. Dulu saya komplain ini pekerjaan 3 orang sekarang harus 1 orang. Ini kenapa bisa begini? Tapi di situ saya dilatih banyak hal. Kalau tidak seperti itu, saya nggak tahu bagian ini kerjanya apa. Bagian ini kerjanya apa. Saya nggak bisa menguasai. Jadi setiap ujian yang kita hadapi Bapak Ibu, Tuhan tahu kita mampu. Itu saja. Amin. Nah, yang kedua, iman yang tahan uji menghasilkan ketekunan. Nah mungkin di gambar ini kelihatan ya, seseorang lagi dorong sebuah batu yang besar. Bapak Ibu, wah mana mungkin, kan cuma gambar. Ya gambar kan terinspirasi dari kisah nyata, benar gak sih Bapak Ibu? Nah dalam terjemahan NIV, tahan uji itu disebut perseverance, artinya persistan, punya determinasi atau keinginan yang kuat. Nah kemampuan kita menahan suatu beban, next slide, sangat dipengaruhi oleh seberapa sering kita mengangkat beban itu. Bisa next slide? Ya. Kemampuan kita untuk menahan sebuah beban sangat dipengaruhi oleh seberapa sering kita mengangkat beban tersebut. Jadi semakin sering kita angkat, Bapak Ibu coba lihat orang yang angkat beban ya. Itu semakin sering diangkat, dia akan semakin kuat dan semakin mampu. Semakin sering maka otot rohani kita terbiasa dan mampu untuk menahan. Jadi kalau saat ini kita lagi nggak mampu Bapak Ibu, coba angkat terus itu beban. Lama-lama otot kita akan bisa. Ada orang bilang, aduh kalau dia diuji dengan hal itu terus menerus, itu lagi dilatih dia punya otot. Ya, untuk menghadapi masalah itu. Ibarat seseorang yang lagi latihan fitness, ada personal trainer, dia lihat nih, oh hari ini dia mampu angkat 2 bola. Besok saya naikin deh 3 bola. Pitin enggak ada tuh yang kurangin bola, enggak ada, dinaikin Bapak Ibu. Ya, supaya kita terlatih. Nah, mari kita coba ingat kembali ya, kisah bangsa Israel yang mengalami perjalanan panjang, Bapak Ibu udah tahu ya ceritanya ya. 40 tahun Tuhan bawa, mau ke Kanaan, keliling ternyata Tuhan bikin putar-putar ya mereka ya. Dan lucunya adalah di awal waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, wah mereka sangat happy. Happy banget, wah mereka jadi bangsa yang merdeka, mereka lepas dari perbudakan. Tapi entah kenapa di tengah perjalanan mereka mulai mengeluh. Ah, kita kayak gitu gak Bapak Ibu nih? Awalnya kita happy, wah kita ikut new life ya, kita dimenangkan, kita lahir baru. Wah di tengah perjalanan kok kita ngeluh ikut Tuhan tuh susah ya. Musa, kau bawa kita keluar mau bikin kita mati gitu dia bilang.
Padahal mujizat di mana-mana Tuhan tunjukkan. Mereka mengeluhnya aneh-aneh Bapak Ibu ya. Karena panas ya iyalah di padang gurun pasti panas. Tapi dikatakan Alkitab apa? Tuhan siapkan tiang awan. Lapar, Tuhan kasih burung. Tuhan kasih burung puyuh ya Pap. Mana roti dari surga sampai detik ini. Saya belum pernah rasa tuh mana. Lebih enakkah dari hari-hari atau apa? Ananas, kita belum pernah rasa itu mana. Tapi kenapa orang Israel mikirnya masih enak, lebih enak di Mesir makan daging. Kondisi ini kita kadang-kadang itu ada loh, sometimes muncul loh. Next slide mungkin, oh ya udah. Di mana mental kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu lebih susah daripada waktu saya masih tinggal kompromi dalam dosa. Kedua, bosan harus makan mana tiap hari. Lebih enak makan daging. Bosan tiap kali datang gereja dengar firman-Nya menyelekit-nyelekit. Bosan tiap datang komsel sharing terus. Mana terus yang dimakan. Sekali-sekali dong daging. Sekali-sekali yang mengenakan daging kita. Itu sering tuh kalau mau sharing biasanya antara dua. Pengennya mau mendengar solusi dari firman atau cuma mau senang dia punya perasaan. Yang penting tersalur Kak, kita pisaki hati, kemudian dengar kuat, kita yang betul gitu. Itu apa? Mau dimakan daging, dia nggak mau makan mana. Jenuh karena terlalu lama menunggu janji Tuhan tuh nggak kunjung datang. Jadi gimana nih kalau seperti ini nih? Harus tekun. Tekunnya itu gimana? Kita harus lakukan secara konsisten. Harus jalan terus event itu di padang gurun. Harus tetap makan mana. Harus tetap dituntun oleh tiang api dan tiang awan. Gak boleh kita ingat-ingat yang lama-lama lagi. Udah, titik. Makanya di poin 3 saya bilang tekun sampai akhir. Di terjemahan NIV ditulis finish its work. Sampai akhir, jadi berbuah matang itu selesai sampai akhir. Bapak Ibu, tekun itu tidak musiman, tidak seasonal. Di saat tertentu suka diskon. Bapak Ibu ke mall sekarang, dalam rangka Idul Fitri banyak diskon ya. Ketekunan kita nggak boleh diskon, nggak boleh seasonal. Ketekunan harus dilakukan secara konsisten dan kadang harus dipaksa. Bapak Ibu, saya ini orangnya dulu kalau mengerjakan sesuatu suka mut-mutan. Kalau nggak mood saya nggak mau belajar. Kalau nggak mood saya nggak mau bikin tugas. Sampai akhirnya saya masuk dalam dunia pekerjaan. Bapak Ibu kalau kerja nggak bisa kalau nggak konsisten. Betul nggak? Karena kita punya namanya apa? Job desk. Kita punya namanya due date. Tenggat waktu, betul? Nggak bisa pakai mood-mutan. Tenggat waktunya harus hari ini. Lu mau mood dan nggak mood tetap harus kerjain. Betul nggak? Tapi kenapa kalau sama Tuhan kita suka mood-mutan? Kita suka, kalau lagi bete, lagi bad mood nggak mau pelayanan lah. Saya lagi nggak on nih dengan Tuhan. Aduh, jangan Bapak Ibu ya. Jangan mood-mutan. Saya juga kalau begitu bisa juga loh. Saya bilang Kak Steven, Kak, saya kayaknya lagi nggak oke nih. Boleh nggak ya saya nggak pelayanan gitu. Tapi saya tahu bahwa kalau di kantor saja kita harus terpaksa ya. Biar udah demam, udahlah pergi kantor ya. Kenapa kok kita kalau melayani hitung-hitungan? Kenapa sama Tuhan juga kita hitung-hitungan gak mood ya? Gak boleh. Tekun itu sometimes melelahkan. Benar gak? Tekun tuh melelahkan Bapak Ibu. Coba tanya Bapak Ibu punya anak yang belajar dari pagi sampai sore. Terus malamnya sambung les. Aduh itu melelahkan Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mengerti kenapa tujuan akhir kita, kenapa kita harus tekun, kita akan mengabaikan setiap tekanan dan kelelahan. Ketika saya mengerti bahwa di tanggal 25 rekening saya berbunyi, saya tidak akan mengabaikan kalau saya lelah. Saya bagi terus, kerja terus. Benar gak Bapak Ibu? Karena ada goal yang kita lihat. Kalau kita tahu kenapa kita tekun dalam Tuhan karena ujungnya adalah kekekalan, kita nggak akan cepat rasa lelah. Ngerti enggak? Ya. Kita lelah, tapi kita terus berjuang karena kita tahu ada hasilnya nanti. Hasilnya nanti. Ikut Tuhan itu visi jangka panjang Bapak Ibu ya.
sama dengan lari maraton, sama dengan kita pernikahan, itu komitmen seumur hidup. Karena di Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu, saya masih ada 1 poin lagi, tapi memang waktu sudah habis. Kira-kira gimana, Pastor? Oke, Bapak Ibu secara cepat. Dan yang terakhir, yang kita tunggu-tunggu, apa sih hasil dari iman yang tahan uji? Itu bukan materi, Bapak Ibu. Sayang sekali jawaban Bapak Ibu salah. Jawaban yang benar adalah menghasilkan kedewasaan. Ya, mature and complete, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi tujuan iman bukan ngasih kita kekayaan, Bapak Ibu, ikut Tuhan. Bukan ngasih kita kesembuhan, iya itu ekstra bonus, beli 1 gratis 1. Tapi tujuannya adalah membuat kita semakin dewasa di dalam iman. Kedewasaan rohani dan kesempurnaan dalam Kristus harusnya menjadi fokus setiap orang percaya. Ingat ya Bapak Ibu ya, saat ini kita ubah, kita punya paradigma, kita ikut Tuhan, kita beriman. Fokusnya adalah kedewasaan rohani dan kesempurnaan. Karena kedewasaan rohani membuat kita menjadi orang yang siap untuk menerima tanggung jawab. Bapak Ibu sadar nggak, setiap berkat yang Tuhan kasih ke kita itu bukan menang lotre Bapak Ibu. Tapi segala sesuatunya itu adalah tanggung jawab yang Tuhan kasih. Saya dikasih promosi, enaknya cuma di depan. Tuh enggak Pastor, dan setiap terima gaji. Sisanya tanggung jawabnya dieskalasi semakin besar. Semakin banyak tenaga yang akan terkuras, pikiran. Itu Bapak Ibu. Jadi ujian terhadap iman kita membuat kita menjadi orang dewasa yang kuat, yang siap, kapasitas kita diperlebar sehingga banyak tanggung jawab yang akan datang kepada kita. Orang Kristen yang dewasa imannya adalah orang yang sering bukan hanya menuntut untuk Nah, coba diisi deh itu. Melayani, contoh. Ya, bukan hanya menuntut untuk dilayani. Mengasihi, bukan untuk dikasih. Jadi tinggal diisi masing-masing Bapak Ibu ya, sesuai variasi, ya diisi sendiri-sendiri. Kedua, proaktif bukan pasif. Itu orang dewasa rohani Bapak Ibu. Apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa lakukan, bukan ditanya, aduh saya tolong dong dibantuin. Ya, bukan berarti kita nggak boleh minta tolong ya Bapak Ibu ya, tapi orientasinya. Progresif bukan statis. Nah, minggu lalu Pastor Stephen bahas tuh, bahwa iman itu ternyata bertumbuh Bapak Ibu. Jadi kedewasaan rohani itu bertumbuh, progresif, bergerak. Dia nggak stagnan, dia nggak berhenti. Dan orang dewasa rohani dikatakan firman Tuhan tadi, selalu tidak merasa kekurangan. Mungkin di dompet doi sekarang ya, kurang pas-pasan. Tapi di dalam hati dia selalu merasa itu cukup, dia nggak kekurangan. Ya kan, ada orang yang kaya tapi merasa selalu kekurangan. Ada orang miskin tapi merasa kaya menurut status sosial ya. Kita semua kaya di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah itu orang bilang feeling, tapi bagi kita itu adalah kedewasaan iman. Orang dewasa iman dia selalu tidak merasa kekurangan. Jadi kalau dia enggak diperhatikan orang, be aja gitu ya. Dia enggak diginin, enggak gila pujian. Itu orang dewasa rohani Bapak Ibu. Jadi dia tidak merasa dia kurang sehingga dia harus mencari dan menyerap segala sesuatu. Pada akhirnya hasil dari pengujian iman bukanlah sekedar berkat seperti kekayaan, promosi, financial freedom, kesembuhan dan lainnya. Tapi jauh daripada itu, melatih orang percaya membangun kualitas imannya agar mampu tahan uji dan mencapai kedewasaan rohani untuk menjadi berkat bagi orang lain, serta memampukan kita untuk bertahan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu, saya yakin Pastor Juan waktu menaruh tema iman ya di dalam tema tahunan kita itu bukanlah sebuah cuma tiba-tiba terinspirasi, enggak gitu. Pasti ada maksud Tuhan, kenapa? Karena ke depannya mungkin Tuhan melihat ada banyak goncangan yang akan terjadi nih di kita sebagai orang percaya. Dan sedangkan kalau kita imannya tidak kuat, kita akan gampang goyang. Akan ada banyak ujian Bapak Ibu ya, bukan cuma akan, mungkin sudah terjadi sekarang atau mungkin kemarin Bapak Ibu. Tapi percayalah ketika kita tahan uji, kita punya kemampuan untuk menahan segala macam tekanan itu akan semakin diperbesar. Jangan berhenti, jangan menyerah ya.
Ingat bahwa iman yang menghasilkan adalah iman tahan uji. Iman yang tahan uji membuat kita semakin tekun. Dan dari ketekunan itu kita akan semakin dewasa, sempurna, dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Semoga firman pagi hari ini bisa menguatkan Bapak Ibu. Mari kita undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu yang terakhir tadi ya. Pak. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi hari-hari ini. Tapi yang satu yang pasti adalah setiap kita punya proses. Ada ujian-ujian yang sedang kita hadapi. Mungkin di keluarga kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Sebagai anak kita diuji terus. Di dalam pekerjaan kita diuji terus, di dalam pelayanan kita diuji terus. Tapi jelas hari ini kita belajar sesuatu. Jangan kita lari dari ujian-ujian yang Tuhan izinkan dari kehidupan kita. Jangan kita lari proses-proses yang sedang kita hadapi. Karena Tuhan sedang membentuk saya dan saudara. Iman kita sedang diperkuat. Iman kita sedang Tuhan bawa semakin bertumbuh, semakin dewasa. Jangan ditengking Bapak Ibu Saudara. Jangan ditengking. Tetap setia, tetap tekun. Dengan apa yang sedang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Izinkan Tuhan bentuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih buat firman Tuhan yang terus memperlengkapi kami Tuhan. Untuk kami bisa melewati setiap ujian-ujian yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sedang membawa kami untuk naik. Untuk bisa lebih bertanggung jawab lagi. Untuk kami bisa menikmati lebih banyak lagi janji-janji Tuhan. Dan kami akan mampu menghadapi apapun yang akan terjadi di hadapan kami. Karena kami tahu Tuhan menyertai setiap kami. Berkati hamba-Mu Ibu Sindri.
yang sudah menyampaikan dalam firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dia dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, dalam apapun yang dikerjakan yang sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Pulanglah dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, teman Gilgal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.